Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 121 Raja Harimau Bersayap tingkat 9. Sudut mulut Wu Bingji berkedut, lalu berbalik untuk melihat Tang San. Setelah mendengar auman harimau ini, dia tidak mencoba melarikan diri lagi, karena dia tidak bisa lari sama sekali. Di hadapan harimau bersayap tingkat tinggi, dengan kecepatan mereka, tidak mungkin untuk melarikan diri. Wu Bingji bergumam, setengah hilang. Tang San melirik Wu Bingji, sudut mulutnya berkedut. Tanpa diduga, kakak laki-laki itu kikir di tulangnya. Hanya dia yang mengerti apa yang dimaksud Wu Bingji. Wali kota menemani mereka untuk melindungi mereka, dan jika mereka menghadapi bahaya, wali kota akan mengambil tindakan. Tetapi jika wali kota bergerak, setengah dari panen mereka akan diambil. Setidaknya pendapatan harimau bersayap dibagi menjadi 2. Itu sebabnya Wu Bingji sangat tidak berdaya. Mereka baru saja mendapatkannya. Awalnya mereka menyelesaikan perburuan dengan kekuatan mereka sendiri. Sekarang sepertinya wali kota tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Tang San tidak memikirkan hal ini. Persepsi mata rubah langit memberitahunya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika itu adalah masalah yang bisa diselesaikan wali kota, mereka seharusnya aman dalam hal keberuntungan. Bahkan jika Dubai tidak memiliki perasaan langsung, persepsi keberuntungan mata Tianho tidak akan mengarah pada reaksi yang begitu kuat, termasuk dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa di laut spiritual Tang San, masih ada kesadaran spiritual. Ini adalah cara untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika firasat bahayanya tidak sekuat yang seharusnya, apa yang dia rasakan adalah ancaman yang fatal. Untuk mengatakan, cahaya bintang dan bulan di langit tiba-tiba berbisik pada saat ini. Sosok besar turun dari langit. Lebar sayap lebih dari 12 meter, dan panjang tubuhnya sekitar cukup panjang. Aura yang menakutkan, dengan paksaan yang tak tertandingi, membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Di mata kuning tingkat ganda, ada darah merah dan kemarahan gila, dan fluktuasi darah yang mengerikan membuat darah di sekitar tubuhnya tampak lengket. Di bawah tatapan Tang San, elemen angin di udara dengan panik mengembun ke arah tubuh besar itu. Cahaya bintang dan bulan bersinar di punggungnya, dan lingkaran cahaya keemasan gelap beredar. Hal macam apa ini? Guli berkata dengan kosong. Dalam ingatannya, dalam narasi guru, sepertinya harimau bersayap tidak seharusnya seperti ini. Ini terlalu besar, terlalu besar. Seekor harimau raksasa dengan panjang tubuh 8 meter dan lebar sayap lebih dari 12 meter. Apa-apaan ini? Bibir Wu Bingji sedikit bergetar, dan pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal-hal yang akan dia hilangkan. Plak, plak, plak harimau bersayap. Ya, ini bukan harimau bersayap dewasa biasa. Harimau bersayap dewasa biasa adalah urutan ke-7, dan di masa jayanya, harimau bersayap dengan garis keturunan yang lebih kuat memiliki kesempatan untuk memasuki urutan ke-8. Pada saat ini, monster beast yang muncul di depan mereka penuh dengan kegilaan, kemarahan, dan dendam. Ini bukan harimau bersayap urutan ke-7 atau ke-8, dan lapisan kilau emas gelap itu telah menunjukkan garis keturunannya yang kuat. Garis keturunan terkuat dari klan monster disebut garis keturunan emas, yang merupakan garis keturunan langsung dari klan monster utama. Demon Pulingzi belum dikembangkan, jadi di antara monster beast, tidak ada darah emas. Garis keturunan monster paling kuat akan berubah menjadi warna emas gelap. Kecuali mereka membuka kebijaksanaan spiritual mereka di masa depan, darah mereka tidak akan pernah menjadi darah emas. Dan monster dengan sentuhan darah emas gelap adalah Raja Monster, berdiri di puncak rantai makanan monster. Oleh karena itu, apa yang mereka hadapi saat ini bukanlah harimau bersayap biasa, tetapi hanya Raja Harimau Bersayap tingkat 9. Pinggiran, ini hanya pinggiran luar dari wilayah hidup harimau. Apa? Jadi, Raja Harimau. Tidak heran harimau muda adalah urutan ke-6 daripada urutan ke-5, dan juga dapat memiliki kemampuan tubuh elemen angin dan geng angin. Harimau bersayap yang masih remaja seharusnya merupakan keturunan dari Raja Harimau Bersayap, dan kemudian mereka diburu dan dibunuh. Apa yang akan mereka hadapi adalah balas dendam gila dari monster tingkat 9, tingkat atas yang sangat kuat. Chengzi, Dubai, kalian semua pergi dulu, cepat. Wu Bingji meraung, dengan panik memadatkan elemen esnya. Tang San berkata dengan senyum masam, kamu tidak bisa pergi.
Elemen angin di daerah ini telah sepenuhnya diblokir olehnya. Ini adalah atribut bidang angin. Di dalam bidang ini, kita tidak bisa terbang sama sekali. Ya, kepakan sayap Cheng Zichen tidak bisa membawa aliran udara, dan dia tidak bisa terbang. Au! Raja Harimau bersayap tingkat 9 meraung dengan panik, melangkahkan kakinya yang kokoh dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Tekanan yang sangat besar itu langsung membuat kelima anak muda itu mengeluarkan keringat bercucuran. Guli bergumam, kamu berkata, jika kita menyerahkan tubuh harimau kecil bersayap Jay kepadanya, apakah dia akan melepaskan kita? Sudut mulut Tang San berkedut, dan berkata, itu akan membunuhmu lebih cepat. Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok api meledak ke langit. Cahaya api yang menyilaukan langsung menerangi langit dan membawa kehangatan ke bumi. Di hutan, itu diterangi dengan sangat lembut. Kecemerlangan emas gelap pada rambut Raja Harimau bersayap juga semakin jelas oleh cahaya api. Aduh, Raja Harimau bersayap sepertinya merasakan sesuatu dan meraung ke langit. Cahaya api bertingkat tinggi di klaster asli telah turun dari langit seperti meteor mengejar bulan, berubah menjadi bolide besar dan menabrak Raja Harimau bersayap. Ayo, Wu Bingji menghela nafas lega, kilasan kelegaan melintas di matanya. Ya, wali kota ada di sini. Sang penyelamat akhirnya tiba. Sayap besar di belakang Raja Harimau bersayap tiba-tiba berkibar, dan cahaya biru yang tak tertandingi naik ke langit. Cahaya biru yang berputar seperti tornado, dan dimanapun ia lewat, dunia berubah warna. Dua sinar cahaya biru dan merah bertabrakan di udara. Dapat dilihat dari tanah bahwa lingkaran halo dua warna biru dan merah mengembang dan mengecil di udara. Seluruh langit malam diterangi menjadi dua warna biru dan merah, yang sangat spektakuler. Jangan lari, apakah kamu menunggu untuk mati? Raungan Zhang Haoxuan terdengar. Tang San dan yang lainnya sudah bereaksi saat ini. Wu Bingji dengan cepat berlari menuju Dubai, membawa Dubai di punggungnya. Tang San, Guli, Cheng Zichen mengikuti Wu Bingji, dan mereka berempat melarikan diri. Tabrakan Feng Hao Doulo tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti sama sekali, dan akibatnya dapat dengan mudah menelan mereka. Raja Harimau bersayap meraung marah, melebarkan sayapnya, dan dua bilah cahaya cian dengan lebar puluhan meter meraung, terbang langsung ke sisi mereka, dan dimanapun mereka lewat akan hancur. Cahaya merah dan bayangan turun dari langit, dan raungan besar terdengar bersamaan dengan itu juga auman harimau, tetapi penuh dengan aura berapi-api. Nyala api jatuh, dan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan api, dan dinding api terbakar, menghalangi bilah angin besar. Transformasi Dewa Iblis Zhang Haoxuan adalah transformasi harimau yang ganas, yang berasal dari transformasi harimau yang menyala. Pada saat ini, perubahan harimau yang ganas menunjukkan napas kuat yang tak tertandingi. Itu juga harimau. Pangkat harimau api sebenarnya lebih tinggi dari harimau bersayap. Harimau bersayap Bijing hanyalah monster, bukan monster. Hanya saja ada jarak antara monster manusia dan monster sungguhan. Karena itu, dalam hal darah, kedua belah pihak berada pada level yang sama. Tapi harimau bersayap di depannya adalah Raja Harimau bersayap dengan sedikit darah emas gelap, kekuatan tubuhnya tidak sebanding dengan Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan sama sekali tidak yakin tentang urutan ke-9 versus urutan ke-9. Serangan dari belakang diblokir oleh wali kota, dan Tang San dan keempatnya dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, Tang San sudah mengerti mengapa dia memiliki firasat bahaya yang begitu kuat. Ini adalah tepi ruang tamu harimau bersayap. Di ruang tamu itu, pasti tidak hanya ada satu harimau bersayap. Meskipun harimau bersayap bukanlah monster yang suka berteman, harimau bersayap di depan Anda adalah Raja Harimau bersayap. Bisakah Anda juga memesan keluarga yang sama? Harimau bersayap hidup dalam satu kesatuan keluarga, dan Raja Harimau bersayap ini harus menjadi penopang keluarga dan eksistensi yang paling kuat. Jika harimau yang dibunuh oleh mereka adalah anak dari Raja Harimau, lalu, apakah Raja Harimau memiliki yang lain? Solen 5 chapter 122 harimau ada di sini. Au, raungan keras terdengar. Angin berhembus kencang, dan kanopi pohon di sekitarnya langsung layu. Ekspresi Tang San dan 5 lainnya tiba-tiba berubah drastis. Ini di sini, itu benar-benar di sini. Ini adalah ancaman mematikan yang nyata. Sosok besar dengan cahaya biru menyilaukan hampir menabrak tanah tidak jauh di depan mereka, dan gelombang udara besar yang dibawanya langsung mengangkat mereka, dan beberapa orang terbang mundur. Harimau bersayap yang baru tiba memiliki panjang 6 meter dan lebar sayap lebih dari 8 meter.
Elemen angin besar mengelilingi tubuhnya, dan aumannya terdengar lebih marah daripada Raja Harimau bersayap sebelumnya. Ya, inilah harimau betina. Yang di depannya seharusnya adalah istri Raja Harimau dan ibu dari harimau yang mereka bunuh. Ini awalnya menjadi keluarga yang lengkap. Jika bukan karena harimau bersayap muda yang ingin memangsa Tang San dan yang lainnya, keluarga mereka masih akan sangat lengkap. Saat bertemu keluarga seperti itu, Tang San dan yang lainnya hanya akan berjalan-jalan. Namun, harimau bersayap kecil yang rakus menghancurkan hidupnya karena keserakahannya, dan juga menyebabkan orang tuanya menjadi marah. Daya tarik garis keturunan membuat Raja Harimau bersayap merasakannya untuk pertama kalinya, dan dia bergegas secepat mungkin. Harimau betina ini mengikuti dari belakang, tiba beberapa saat kemudian, hanya menghalangi jalan Tang San. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harimau bersayap dewasa. Di dunia harimau, harimau betina tidak diragukan lagi kurang kuat dibandingkan harimau jantan. Namun, sebagai istri Raja Harimau bersayap, harimau di depannya secara alami adalah yang terbaik di antara harimau betina. Hanya ada satu baris, harimau ini urutan ke-8. Ini adalah penilaian instan Tang San. Dengan kata lain, harimau betina di depannya adalah keberadaan puncak urutan ke-7, sangat dekat dengan urutan ke-8. Zhang Haoxuan peringkat 9 menghadapi Raja Harimau bersayap, dan itu sudah sangat sulit untuk dilawan. Penjaga yang hampir sempurna di benak Wu Bingji kini terjerat. Oleh karena itu, yang mereka hadapi saat ini adalah harimau betina yang menakutkan yang telah mencapai puncak urutan ke-7 dan membawa rasa sakit karena kehilangan anaknya. Wu Bingji dan Guli tidak pada puncaknya saat ini, Tang San dan Cheng Zicheng lebih baik. Di antara mereka, Wu Bingji terkuat hanya urutan ke-6. Urutan ke-6 dan ke-7 adalah kesenjangan antara kelas besar, belum lagi pihak lain memiliki tubuh yang kuat. Wu Bingji perlahan meletakkan Dubai di punggungnya, dan berbisik, kamu tidak bisa mati sejauh yang kamu bisa. Bagaimanapun, temukan cara untuk kembali. Pada saat ini, suasana hati Wu Bingji menjadi tenang. Meskipun Wu Bingji baru berusia 16 tahun ini, dia adalah kakak laki-laki dari Akademi Redemption Organization. Dia adalah yang tertua dan kultivasi yang paling tinggi di antara mereka semua. Wu Bingji tidak mengeluh, karena itu tidak ada artinya, dan tidak ada yang bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi. Pada saat ini, Wu Bingji sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi adik laki-laki dan perempuannya. Tang San, bawa mereka pergi, segera pergi. Jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu dapat melarikan diri secara terpisah. Seseorang dapat melarikan diri. Saya akan memblokirnya. Saya tidak tahu berapa lama saya dapat memblokirnya, jadi cepatlah pergi. Area ini masih dalam area yang diblokir oleh Raja Harimau bersayap, jadi Cheng Zicheng masih tidak bisa terbang, tetapi setelah meninggalkan area ini dan bisa terbang, kemungkinan Zicheng akan pergi masih sangat tinggi. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menghentikannya beberapa kali sendirian. Suara Tang San sama tenangnya, dia datang ke sisi Wu Bingji, dan berdiri berdampingan dengan Wu Bingji. Kakak senior, itu saran saya untuk keluar dan mencari pengalaman, kita akan melawan musuh bersama. Dia baru berusia 9 tahun, dan perawakannya jauh lebih pendek dari Wu Bingji. Pada saat ini, dia dan Wu Bingji berdiri bersama, tetapi mereka tidak tampak lemah karena perawakan mereka. Bukankah tujuan kita awalnya adalah tingkat ke-7? Apa yang akan kita lakukan? Pukul saja. Guli berdiri di sisi lain Tang San, dan ketiganya berdiri berdampingan, seperti kata 4. Tang San kembali menatap Cheng Zicheng dan Dubai, tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk tinggal, cepatlah pergi. Menghadapi harimau bersayap puncak peringkat ke-7, bahkan jika Tang San tidak menyembunyikan kemampuannya, dia tidak akan yakin untuk menang jika dia membuka semua kemampuannya. Lagi pula, dia hanya tingkat ke-5, bahkan jika itu adalah puncak tingkat ke-5. Aku tidak akan pergi. Kamu pergi, Dubai. Cheng Zicheng dengan keras kepala melihat ke belakang mereka bertiga, tanpa niat untuk pergi. Omong kosong apa, cepat. Bisakah dia lari jauh sendirian? Wu Bingji tiba-tiba menoleh dan berkata dengan marah. Pada saat ini, tubuh harimau betina raksasa dikelilingi oleh cahaya biru, dan cahaya biru yang menyilaukan menghilangkan kegelapan di sekitarnya, dan angin yang beberapa kali lebih kuat dari tubuh harimau muda mengelilingi tubuh ibu, tekanan besar akan datang untuk semua orang. Cheng Zicheng ingin mengatakan sesuatu, tetapi melirik Dubai dengan wajah pucat di sampingnya, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, menarik Dubai, berbalik dan berlari.
Tidak ada ketakutan di mata Tang San. Jika dia bisa memilih, dia tidak akan pernah mengungkapkan kemampuannya, apalagi menggunakan akal ilahinya. Sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, bahkan Zhang Haoxuan tingkat 9 tidak dapat melindungi mereka. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan, dan hanya dengan membuka kartu truf kita bisa memimpin semua orang untuk bertahan hidup. Tapi hatinya lega, setidaknya dia tidak melihat orang yang salah bukan. Entah itu keputusan tegas Wu Bingji untuk mengakhiri hidupnya, atau darah yang seolah terkubur guli, tapi faktanya dia harus hidup dan mati bersama, itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali. Saatnya bertarung dengan sekutu di kehidupan sebelumnya. Mereka semua dapat dipercaya. Dalam tetesan ganda Tang San, cahaya putih Tang San berkedip samar. Dia berbisik, kakak laki-laki, saudara laki-laki Guli, kamu membantuku. Proyeksi tombak es. Mendengar kata-kata Tang San, Wu Bingji tidak ragu-ragu, meremas tangan kanannya, tombak es dengan cepat mengembun, dan kekuatan darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Di bawah keadaan berada di bawah tekanan yang luar biasa, Wu Bingji tidak keberatan saat ini. Tombak es itu langsung diproyeksikan dengan suara siulan yang keras, dan langsung menuju ke harimau. Jari kaki Tang San sedikit di tanah, dan hampir saat tombak es diproyeksikan, dia sudah terpental, jatuh di tombak es seperti hantu, dan didorong oleh tombak es, dia bergegas menuju harimau betina. Wu Bingji dan Guli tidak berhenti, sementara Tang San dibawa keluar oleh tombak es, mereka juga mengikuti di belakang dan bergegas ke depan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang San, saat ini, hanya dengan sekuat tenaga mereka bisa menyelamatkan diri. Tang San tidak menggunakan merek transformasi serigala angin, pada saat ini, matanya dipenuhi dengan cahaya putih berkilau. Di bawah tatapan Lingqi Tianyan, elemen angin di depan terlihat jelas, angin yang sangat kaya dengan cahaya biru yang menyilaukan. Harimau betina bergerak pada saat ini, sayap besar di belakang punggungnya mengepak tiba-tiba, dan pada saat berikutnya, dia sudah bergegas menuju Tang San, dengan kaki kanan terangkat, dengan aura kuat yang tak tertandingi, disertai dengan 5 jalur yang dibawa oleh cakar harimau. Pisau cakar geng angin jatuh tepat ke depan. Jika dia terkena cakar ini, Tang San akan mati dalam sekejap. Ning! Tang San berteriak dengan keras. Guli sudah siap, dan pada saat Tang San mengingatkannya, perubahan waktu diaktifkan. Kontrol perubahan waktu sangat kuat, bahkan jika itu adalah tantangan untuk melangkah. Namun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Harimau itu berhenti sejenak di udara, tetapi dia hanya berhenti sejenak dan angin pada bilah cakarnya tidak menghilang. Wu Bingji bergegas ke depan, pada saat ini, jantungnya ada di tenggorokannya. Aku tidak tahu apakah itu menyilaukan, tetapi dia merasa bahwa meskipun harimau betina itu berhenti untuk waktu yang sangat singkat, dia tampaknya berhenti 2 kali berturut-turut. Solen 5 chapter 123 berjuang sampai mati. Ketika Tang San bergegas keluar, dia sudah mengambil keputusan. Pengalaman tempurnya terlalu kaya, dan jumlah tantangan lompatan katak tidak terhitung banyaknya. Tidak ada keraguan bahwa harimau besar di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Dengan fisik monster tingkat ke-7, bahkan jika mereka berdiri diam dan membiarkan mereka bertarung, mereka belum tentu bisa menghancurkan pertahanan lawan. Kemampuan bawaan garis keturunan harimau bersayap harus gangster angin, yang sangat kuat dalam serangan dan pertahanan. Akan sangat sulit bagi wali kota di sisi lain untuk memblokir Raja Harimau bersayap tingkat 9. Karena itu, sekarang mereka tidak bisa mengandalkan siapapun, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Wu Bingji tidak silau, dan tubuh harimau yang terlempar itu berhenti 2 kali di udara. 2 jeda ini, satu karena perubahan waktu Guli, dan yang lainnya karena Tang San. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan perubahan waktu. Pada saat menggunakan perubahan waktu, Tang San hanya merasa bahwa sebagian dari kekuatan spiritualnya diambil, dan semua yang ada di depannya terdistorsi. Perubahan waktunya hanya urutan ketiga, dan seharusnya dapat memainkan peran yang seharusnya tidak sebagus Guli, tetapi kekuatan spiritualnya saat ini telah dicairkan, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada Guli, jadi efek pembekuan waktu hampir sama. Pada saat harimau betina membeku, Tang San bergerak, seluruh tubuhnya tiba-tiba memantul dari tombak es, dan tombak es jatuh langsung ke tanah di bawah pijakannya. Tang San berkedip-kedip ilusi di udara, dan pada saat berikutnya, dia telah menghindari cakar tajam harimau betina. Dengan bantuan cahaya di atas angin cakar harimau, sosoknya tiba-tiba menghilang sejenak.
Wu Bingji dan yang lainnya hanya merasakan kilatan di depan mata mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Dalam sekejap mata, Tang San sudah berada di atas kepala harimau betina. Tang San tidak pernah menjadi orang yang bertele-tele, terutama ketika dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Macan tutul kilat, beberapa kilatan membawanya langsung ke puncak harimau itu. Mengontrol bangau dan menangkap naga mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya langsung terlempar ke punggung harimau dengan mengisap dan menariknya. Alih-alih menyerang secara langsung, dia memobilisasi Suantian Gong dengan seluruh kekuatannya, dengan liar menyerap kekuatan darah lawan. Bahkan, dia tidak tahu apakah kemampuannya untuk melahap darah monster berguna untuk monster beast. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika kamu ingin selamat dari serangan harimau di depanmu, kamu harus melakukan dua hal, memperkuat diri dan melemahkan musuh. Boom, kekuatan garis keturunan yang besar langsung mengalir ke tubuh Tang San. Selesai. Ini adalah pikiran pertama Tang San. Tetapi pada saat berikutnya, harimau betina sudah bereaksi, dan geng angin tiba-tiba pecah. Energi besar dimuntahkan, langsung meledakkan Tang San ke udara. Kali ini Tang San dikirim terbang puluhan meter ke udara, menabrak kanopi pohon besar. Tang San merasakan saat geng angin pecah, tetapi tujuannya telah tercapai. Baru saja, apa yang dia makan adalah kekuatan garis keturunan di belakang harimau betina, yang paling dekat dengan jantung, dan di mana jantung dan darah harimau berkumpul, tempat di mana kekuatan garis keturunan paling terkonsentrasi. Tang San tidak mempertimbangkan apakah tubuhnya bisa menanggungnya atau tidak, Suantian Gong di puncak tahap kelima langsung diangkat dengan ekstrim. Karena harimau itu terkena 2 kali perubahan waktu, pada saat itu, tidak ada angin di tubuhnya untuk melindunginya, dan dia tersedot penuh olehnya. Apa yang dilihat Wu Bingji dan yang lainnya di mata mereka adalah bahwa Tang San yang terguncang ke udara sangat tragis, darah menyembur keluar dari mulutnya, pakaiannya terkoyak, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ah! Wu Bingji berteriak, kerucut es yang kental di tangannya langsung terlempar keluar, tubuh elemen es dilepaskan dengan kekuatan penuh, dan bergegas menuju harimau betina. Guli juga sama. Pada saat ini, kesedihan batin mereka telah mengatasi ketakutan mereka. Mereka tidak tahu apa yang Tang San lakukan ketika dia bergegas, tetapi pada saat Tang San terlempar, tekanan darah harimau betina pada mereka jelas sedikit melemah. Tang San mungkin tidak akan bertahan, ayo bertarung. Mereka ingin mengulur waktu bagi Cheng Zicheng dan Dubai untuk melarikan diri, sehingga Cheng Zicheng dan Dubai dapat melarikan diri. Harimau itu tersedot oleh Tang San, bahkan dengan kultivasi puncak urutan ke-7, seluruh tubuhnya terasa sakit. Pakaian Tang San tidak terkoyak oleh angin, tetapi karena dia menghirup terlalu banyak energi sekaligus, tubuhnya tidak tahan dan energi keluar dari pori-pori, menghancurkan pakaiannya. Wu Bingji ditampar terbang dengan cakar, dan pelindung es di tubuhnya hancur. Jika bukan karena saat dia ditembak, Guli memaksanya untuk mengendalikannya dengan pembekuan waktu. Aku khawatir ini akan membunuh Wu Bingji. Guli mengayunkan palu ekornya dengan panik, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul kaki kanan harimau itu, menyebabkan kaki kanan harimau itu jatuh ke tanah. Tetapi pada saat berikutnya, dia ditampar oleh kaki kiri harimau itu. Cakar harimau yang tajam meninggalkan 5 bekas cakar yang dalam di Guli. Sisik tebal buaya waktu tidak bisa sepenuhnya memblokir cakar harimau yang tajam, dan darah mengalir keluar. Jika bukan karena hisapan Tang San yang membuat harimau betina itu sedikit lemah, Guli akan mati. Kesenjangannya terlalu besar. Serangan mereka sama sekali tidak dapat mematahkan pertahanan puncak harimau bersayap urutan ke-7, dan setiap serangan harimau bersayap dapat mengancam nyawa mereka. Wu Bingji berjuang untuk berbalik dan duduk, dan pemecah es terus menembaki mata harimau itu, mencoba mengkritiknya. Tapi seperti pemecah es yang menembak harimau sebelumnya, pemecah es akan hancur seketika. Pada saat ini, Tang San yang sebelumnya dilempar ke udara sudah jatuh. Harimau itu jelas memiliki kebencian yang lebih dalam terhadap manusia pertama yang diguncang olehnya. Harimau itu tidak mengejar Wu Bingji dan Guli, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, membuat lompatan vertikal lurus ke udara, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taring besarnya dan pergi untuk menggigit Tang San. Jika digigit sekarang, Tang San pasti akan mati, dan itu akan langsung menjadi jatahnya. Wu Bingji mengeluarkan raungan keras, dan dalam sekejap tubuh elemen es tiba-tiba meletus, dan dinding es di belakangnya meledak, mendorong tubuhnya seperti meteor mengejar bulan, dan bergegas langsung ke harimau betina. Dia tidak memiliki kontak yang lama dengan Tang San,
tetapi dalam setengah bulan yang singkat ini, dia belajar banyak dari Tang San. Dia bisa merasakan bahwa di permukaan, hanya saudara junior dari transformasi Dewa Iblis tingkat rendah seperti perubahan serigala angin yang memiliki bakat yang sangat tinggi. Meskipun Tang San baru berusia 9 tahun, Wu Bingji tidak hanya mengagumi Tang San, tetapi bahkan mengagumi Tang San. Ning, raungan itu juga terdengar pada saat ini. Guli yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan raungan ini. Cahaya putih yang intens dan darah di tubuhnya saling melengkapi, dan dia menunjukkan koagulasi waktu terkuat dalam hidupnya. Harimau betina yang membubung ke udara dengan jelas terpaku, sayapnya kaku, tubuhnya masih melesat ke atas di bawah aksi inersia, tetapi mulut harimau yang terbuka tidak dapat ditutup di bawah pengaruh pembekuan waktu. Bekukan, suara yang familiar terdengar di telinga Wu Bingji saat ini. Meskipun punggungnya terluka oleh ledakan dinding es, Wu Bingji didorong dan datang ke harimau. Pada saat ini, dia masih bisa tetap terjaga. Tombak es yang awalnya ditusuk meledak, dan dia tiba-tiba membuka lengannya dan memukul harimau betina, lalu langsung menutup lengannya dan memeluk leher tebal harimau itu dengan erat. Cahaya biru es langsung menyebar ke seluruh tubuh harimau betina. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan elemen es tingkat 6 untuk membekukan harimau betina. Sosok Xian yang jatuh dari langit terbalik dan meringkuk. Menghadapi mulut harimau besar itu, dia tidak menghindar, tetapi masuk. Harimau itu melihatnya jatuh ke mulutnya, tetapi pada saat itu waktu membeku, dan keterampilan yang membuat seluruh tubuhnya sedingin es dan kepalanya membeku, memperlambat mulutnya yang besar yang ingin digigitnya. Saat berikutnya, cahaya biru menyilaukan mekar di mulutnya. Harimau itu mengeluarkan raungan yang menusuk hati, dan cahaya cian bercampur darah menyembur keluar olehnya. Solen 5 Chapter 124 Beruntung. Angin meledak, tubuh beku Wu Bingji juga terguncang terbalik di depan angin yang meletus. Tubuh elemen es tidak cukup untuk sepenuhnya melindungi tubuh Wu Bingji, dan dia juga berdarah untuk sementara waktu. Harimau betina mengepakkan sayapnya dengan panik, dan dalam angin kencang, tanaman di sekitarnya dipotong-potong menjadi berbagai bentuk. Sepasang cakar harimau memeluk kepalanya kesakitan, seolah ingin menghilangkan rasa sakit dari kepalanya. Tubuh monster puncak urutan ke-7 sangat kuat, dan kemampuannya sendiri sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya itu adalah eksternal, dan tubuhnya masih daging dan darah. Tang San, yang turun dari langit, jatuh ke mulutnya yang terbuka, menghancurkannya dari dalam keluar. Bilah angin yang meletus di mulutnya menembus otaknya. Apalagi Tang San tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan harimau betina. Ketika Tang San dikejutkan oleh anginnya dan terbang ke langit, kekuatan darah besar di pria anggur itu hampir meledakkan tubuhnya. Tapi Tang San tidak panik, karena ini adalah situasi yang dia harapkan sejak lama. Dengan kekuatan garis keturunan yang besar mengalir ke tubuh manusia, perubahan pertama yang terjadi padanya adalah hambatan untuk mencapai terobosan penting ke-6 Suantian Gong langsung tersapu. Ini juga salah satu tujuan penting Tang San jatuh ke mulut harimau. Menerobos kemacetan sebelum mencapai tingkat ke-6 Suantian Gong membutuhkan sejumlah besar kekuatan garis keturunan. Meskipun kekuatan garis keturunan monster itu bercampur, kekuatan garis keturunan harimau bersayap puncak urutan ke-7 sangat melimpah, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya bahkan setelah disaring. Pada saat itu, Suantian Gong beroperasi secara ekstrim di dalam tubuh Tang San, secara paksa melindungi meridiannya, sehingga tidak akan dihancurkan oleh kekuatan darah yang kejam. Darah yang dimuntahkan Tang San juga merupakan cara untuk melampiaskan terlalu banyak kekuatan darah, memuntahkan beberapa kotoran. Ketika dia jatuh dari langit, dia benar-benar mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tang San sekarang sangat beruntung karena dia mengambil risiko untuk bergabung dengan transformasi rubah surgawi. Pada saat ini, semua kendalinya atas tubuhnya hanya begitu halus di bawah pengaruh kekuatan spiritual cair. Hanya dia sendiri yang tahu kesulitannya. Pada saat yang sama, ini juga karena dia adalah manusia dalam 3 generasi, dia memiliki pengalaman mengoperasikan berbagai tingkat kekuatan spiritual di kehidupan sebelumnya, sehingga dia masih bisa mengendalikan energi kekerasan di tubuhnya dalam keadaan ekstrim seperti itu. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin baginya untuk menyerap kekuatan garis keturunan yang sangat besar, dan dia hanya dapat secara langsung mengeluarkan kekuatan garis keturunan yang sangat besar, dan itu meletus ketika tubuh jatuh ke dalam mulut harimau. Targetnya awalnya adalah mata harimau, yang relatif rapuh. Dengan basis kultivasi yang baru saja dia naikkan ke peringkat ke-6,
ditambah dengan kekuatan garis keturunan yang dilahap dari harimau betina, memang ada peluang untuk menghancurkan pertahanan lawan. Tanpa diduga, saat ini Wu Bingji dan Gulia bekerja sama untuk menciptakan peluang yang lebih baik baginya, memberinya kemungkinan untuk menjadi populer. Energi kekerasan meledak dengan tangan batu giok misterius hampir seketika beraksi di mulut lembut harimau itu. Energi kekerasan bahkan tidak bisa menahan tangan giok mendalam Tang San, orang bisa membayangkan betapa kejamnya energi yang harus dikeluarkan pada saat itu. Ketika Tang San disemprotkan tubuhnya terluka lagi, dan harimau betina itu jelas tidak bisa bertahan. Pertahanan terkuat rusak dari dalam, dan ledakan Tang San sepenuhnya membuktikan ini. Dia kuat di tanah dan bisa berdiri diam, tetapi guli di mana kekuatan cerukan meletus di kejauhan, dan Wu Bingji yang tersingkir dan jatuh ke tanah, semuanya dalam keadaan koma saat ini. Dalam pertempuran singkat barusan, mereka bertiga melakukan yang terbaik, selama ada sedikit celah dalam seluruh proses, mereka pasti akan binasa di bawah mulut harimau. Au, raungan melengking terdengar di kejauhan. Cahaya biru besar membumbung ke langit. Paksaan yang menakutkan pecah dengan liar, dan pada saat ini harimau betina telah jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dan matanya dengan cepat meredup. Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, tentu saja dia tahu apa yang terjadi, Raja Harimau merasa istrinya akan mati dan pecah total, guru wali kota tidak bisa menghentikannya. Kebencian membunuh seorang putra, kebencian membunuh seorang istri. Bisa dibayangkan serangan mengerikan macam apa yang akan dilakukan Raja Harimau bersayap tingkat 9 di negara bagian ini. Tang San dengan enggan menopang tubuhnya dan berbalik untuk melihat, keadaannya saat ini sangat buruk, meridian dan auranya tidak teratur, dan dia tidak bisa bertarung lagi. Sosok Raja Harimau bersayap raksasa telah muncul di langit yang jauh, dan pada saat ini, Tang San melihat cahaya merah terang naik ke langit. Lampu merah sangat bersinar, dan saat itu muncul, seluruh langit diterangi, seindah matahari terbenam. Cahaya biru yang menyilaukan pada Raja Harimau bersayap ditekan pada saat ini. Lampu merah melintas, dan Raja Harimau bersayap menjerit. Tubuh besar itu tidak bisa terus terbang. Geng angin biru di tubuhnya jelas hancur dan jatuh secara diagonal ke kejauhan. Apa pukulan yang kuat? Mata Tang San membeku sesaat. Apakah guru wali kota begitu kuat? Raja Harimau bersayap jelas dipukul dan melarikan diri, dan dia bahkan tidak repot-repot kembali untuk menyelamatkan istrinya. Dan pada saat ini, sinar cahaya terakhir di mata harimau betina akhirnya padam, dan dia mati sepenuhnya. Kekuatan mencapai puncak peringkat ke-7, sangat dekat dengan peringkat ke-8, dan baru saja mati di bawah tangan Tang San dan yang lainnya. Sosok merah itu terbang seperti pita. Ketika Zhang Haoxuan melihat Tang San dan dengan cepat jatuh dari langit, matanya melebar dalam sekejap. Pikiran pertama dalam benaknya adalah, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Cheng Zicheng dan Du Bai telah pergi, Wu Bingji dan Guli jatuh ke tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, hanya Tang San yang masih nyaris tidak menopang tubuhnya. Apa yang Tang San perhatikan adalah pedang di tangan Zhang Haoxuan. Itu adalah pedang berwarna merah tua. Pedang itu tidak tampak seperti emas atau giok, memancarkan cahaya merah menyala. Tidak ada keraguan bahwa cahaya merah yang mengejutkan barusan dipancarkan oleh pedang ini. Guru, kakak. Tang San memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah, akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Mereka, suara Zhang Haoxuan sedikit bergetar. Orang-orang ini adalah siswa terbaik tahun ini. Jika ada yang tidak beres, bagaimana dia akan menjelaskan kepada organisasi? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka baik-baik saja, kakak senior Cheng Zi dan Du Bai pergi duluan. Setelah kami bertiga bubar, kami cukup beruntung untuk membunuh harimau betina itu. Lihatlah kedua kakak laki-laki itu. Mendengar bahwa Cheng Zicheng dan Du Bai pergi lebih dulu, Zhang Haoxuan menghela nafas lega. Mata rubah langit Du Bai terlalu penting. Transformasi Jin Peng Cheng Zicheng juga sangat kuat. Kedua anak ini masih hidup, dan sangat beruntung mereka tidak mati di bawah mulut harimau. Tanpa basa-basi lagi, Zhang Haoxuan dengan cepat datang ke Wu Bingji dan Guli dan memeriksa tubuh mereka masing-masing. Cedera Wu Bingji relatif serius, napasnya lemah tetapi panjang, dan dia tidak memiliki kekhawatiran hidup. Guli pingsan karena cerukan spiritual, dan tanda-tanda vitalnya normal, tetapi fluktuasi spiritualnya jelas sedikit tidak stabil. Tapi, setidaknya kedua anak ini masih hidup. Bagus untuk hidup, baik untuk hidup. Zhang Haoxuan bergumam, dan baru kemudian dia bisa bernapas lega, membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah dengan wow.
Zhang Haoxuan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memindahkan Wu Bingji dan Guli ke sisi Tang San. Pedang di tangannya benar-benar menghilang perlahan ke lengan kanannya. Guru, pedangmu barusan sangat kuat. Tang San berseru kagum. Zhang Haoxuan mengerutkan kening, melukai 1000 musuh, melukai diri sendiri 800, apa yang begitu kuat? Itu adalah serangan yang perlu dipersiapkan, kalau tidak aku tidak akan menunda begitu lama. Cheng Zi dan Dubai.